Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Effendi Putro akan menjelaskan mengenai tegangan normal pada balok. Ya, ini kasus terapan mekanika ban yang mengenai tegangan normal pada balok. Ya, untuk gambarnya seperti ini. Ini bagian tekan dan ini bagian tarik dan ini yang retak. Ini balok beton dan ini adalah garis netralnya. Balok menjadi melengkung dan tegangan normal adalah tegangan yang terjadi pada suatu struktur akibat gaya dalam normal atau N. Dan rumusnya biasanya ada sigma P per A dan juga sigma N per A. Saya menggunakan sigma N per A berdasarkan sumber studi kasus yang saya pelajari. Oke, di sini ada tegangan normal tekan, yaitu pada struktur mengalami gaya normal tekan sehingga seluruh penampang akan muncul tegangan normal tekan. Untuk gambarnya seperti ini, semuanya mengalami tekan dan bentuk penampangnya persegi. Jadi distribusi tegangan normal tekan yaitu sigma tekan sama dengan N per A sama sigma tekan sama dengan N per A atas bawah. Nantinya ada tegangan normal tarik yaitu pada struktur yang mengalami gaya normal tarik sehingga seluruh penampang akan muncul tegangan normal tarik. Untuk gambarnya seperti ini menggunakan penampang persegi dengan ukuran B dan H. Lanjutnya ke soal, yaitu suatu balok sederhana dengan beban penampang berbentuk T seperti gambar di bawah. Seperti ini beban penampangnya. Yaitu perintahnya hitung tegangan normal maksimum yang terjadi. Yang pertama menghitung gaya dalam normal, di mana gaya dalam normal biasanya melawan gaya horizontal sehingga pada kasus di bawah mendapat 50 Newton. Karena ini sama-sama 50 Newton. Jadi pada daerah A sampai dengan B, nilai gaya dalam normal adalah 50 kN atau tarik. Selanjutnya menghitung penampang. Ini penampangnya dibagi menjadi dua dan bentuknya sama, persegi. Dan dihitung dengan menggunakan cara tabel. Yang pertama, untuk B-nya 40 dan hanya 10, yaitu B itu sini luas atau lebar, dan hanya itu tinggi. Dan nomor 2 ini ada B-nya 10, hanya 30, dan berhasil 300. Sigma A sama dengan 400, ditambah 300 sama dengan 700 cm kuadrat, sama dengan 0,07 mm kuadrat. Dan berdasarkan rumus tadi, yaitu N per A, dan memperoleh hasil N-nya tadi 50 dibagi A, maka memperoleh hasil 714,286 kN per meter kuadrat, yaitu tarik. Untuk kesimpulan, yaitu tegangan tarik jika sepasang gaya tarik aksial menarik pada suatu batang dan mengakibatkan batang tersebut mengalami peregangan atau pertambahan panjang, maka gaya tarik aksial dapat menghasilkan tegangan tarik pada batang tersebut di suatu bidang dengan posisi tegak lurus atau posisi normal terhadap sumbunya. Yang kedua, tegangan tekan jika sepasang gaya tekan aksial mendorong pada suatu batang sehingga mengakibatkan batang tersebut cenderung mengalami perpendekan atau terjadi penekanan pada batang tersebut, maka gaya tarik aksial tersebut mengakibatkan tegangan yang terjadi pada batang pada suatu bidang dengan posisi tegak lurus atau normal terhadap sumbunya. Intensitas gaya atau gaya persatuan luas disebut dengan tegangan dan dinotasikan dengan sigma. Dengan mengasumsikan bahwa tegangan tersebut terdistribusi secara merata pada setiap penampang batang tersebut, maka resultan akan sama dengan intensitas gaya dikali dengan luas penampang atau A, biasanya dinotasikan sebagai A dari batang tersebut. Oleh karena itu, besar resultan gaya yang diterima sama dengan beban yang dikenakan, tetapi dengan arah yang berlawanan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.